warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang manajemen, di mana pada hari ini kita tetap belajar jarak jauh melalui daring selama masa Covid ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan secara ringkas tentunya tentang manajemen. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya boleh kalian buka di buku panduan. Ya, selain buku panduan bisa kalian buka melalui YouTube atau Google. Bisa kalian baca, lalu kalian ringkas. Di sini Ibu hanya menjelaskan secara garis besar saja. Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen ya, berasal dari bahasa Prancis kuno. Yakni manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur Jadi di sini manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Selanjutnya, kata lain atau pengertian lain dari manajemen adalah serangkaian perbuatan yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang agar tujuan dari tindakan yang direncanakan itu tercapai dengan baik. Yang pertama ya, fungsi dari manajemen. Ya, bisa kalian lihat atau catat langsung. Fungsi dari manajemen itu ada 5. Yang pertama merencanakan. Nanti Ibu jelaskan satu persatu. Merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, memimpin. Yang keempat, menggerakkan. Dan yang kelima, itu mengawasi. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu ingin menjelaskan itu pada poin yang pertama. Yang pertama itu di poin merencanakan. Apa itu merencanakan? Merencanakan itu biasanya kata lainnya mengatur atau apa ya? Merencanakan sama dengan mengatur.
Bahasa lainnya itu menyusun, merangkai, atau planning lebih tepatnya. Apa yang disusun? Yang disusun adalah suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tuh. Terus yang kedua, ada namanya mengorganisasikan. Jadi setelah adanya perencanaan atau planning, ada organisasi yang disusun. Organisasi ini siapa? Mengorganisasikan ini ada, misalkan kalau di perusahaan itu, misalkan ada grup, ada kru itu sama halnya misalkan ada pekerja. Nah, itu yang akan melaksanakan di poin yang pertama. Nih. Terus yang ketiga, memimpin. Nah, kalau misalkan dari mulai perencanaan atau planning, setelah ada planning terus berjalan, itu namanya mengorganisasikan dalam suatu kelompok pekerja. Selanjutnya ada yang memimpin. Jadi kan misalkan di suatu perusahaan mau melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya harus ada pemimpin. Mana mungkin suatu pekerjaan atau suatu perusahaan yang melaksanakan misalkan bekerja di lapangan itu tidak mempunyai pemimpin. Ya, jadi di sini pemimpin itu berarti ada orang yang dipimpin. Artinya di situ ada bawahan, ya. Atau kita sebut misalkan pekerja. Selanjutnya, setelah adanya yang memimpin, itu ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Tentunya yang menggerakkan itu adalah pekerja. Sini pekerja, ya. Nah, pekerja. Apa pekerja? Pekerja ini orang, ya, atau sekelompok orang yang ingin melaksanakan suatu pekerjaan yang sedang direncanakan. Begitu. Selanjutnya, ada yang namanya mengawasi atau bahasa lainnya controlling. Sini controlling. Jadi suatu pekerjaan itu biar berjalan dengan baik dan sukses, tercapai tujuan dengan baik, dan yang diharapkan itu biasanya ada yang mengawasi. Tujuan mengawasi itu apa? Biar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Paham anak-anak? Paham. Baiklah. Jadi yang membedakan misalkan kita belajar daring itu banyak mengalami kesulitan, kendala atau kesulitan yang dialami itu misalkan kalau sebagian guru misalkan seperti ibu itu biasanya sulit untuk menjelaskan, biasanya langsung tatap muka menjelaskan sama anak-anak misalkan apa yang kalian tidak mengerti, biasanya kalian langsung bisa bertanya secara langsung. Tapi semenjak kita adanya wabah COVID-19 itu melalui daring itu biasanya anak-anak itu sangat sulit untuk bertanya di mana letak yang kurang dipahami seperti itu. Tetapi jangan misalkan kita dengan adanya belajar daring terus males-malesan, ya. Di sini juga kalau misalkan males-malesan, guru yang bersangkutan juga bingung, ya. Paham ya? Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar kata manajer? Manajer. Apa itu manajer, anak-anak? Biasanya kata manajer itu sering kita dengar misalkan di pelajaran, misalkan akuntansi. Kalau misalkan kita di SMK itu biasanya di kelas perkantoran, ya, tentang manajemen, tentang korespondensi, itu biasanya mengenal kata manajer, ya. Apa manajer? Manajer itu adalah pimpinan, ya. Pimpinan yang dalam ruang lingkup yang sangat besar, ya. Kalau misalkan dikatakan sebagai manajer ini orang yang memimpin suatu perusahaan, ya. Nanti ini manajer, di bawah manajer ini lagi nanti ada lagi, ya. Ini ada. Terus nanti kita bisa bertemu yang namanya tadi di sini kita telusuri sampai ke jenjang ini lagi, ke fungsi dari manajemen. Jadi kalau misalkan di atas manajemen dan pengaturan manajemen itu terbagi menjadi 5 fungsi, ada yang merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, serta mengawasi atau controlling. Di atasnya semua ini ada namanya manajer, ya. Paham? Baiklah, untuk selanjutnya anak-anak silakan baca di buku panduan, ya, di buku ekonomi atau melalui
Google Classroom kalian baca yang kalian kumpul nanti tugasnya, atau melalui buka YouTube atau Google. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.